Ya, selamat datang. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu dinamika rotasi. Oke, langsung saja. Dinamika rotasi, yang pertama itu kita bahas tentang torsi dan momen inersia. Nah, apa itu torsi? Torsi atau momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda, sehingga mengakibatkan benda berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi itu tergantung pada gaya yang dikeluarkan, serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Di sini dapat dilihat ada sebuah ilustrasi di mana ada sebuah pintu dibuka. Nah, ketika pintu dibuka, ada gaya yang diberikan. Nah, jarak gaya terhadap poros, ini gayanya. Oke. Jarak gaya terhadap poros ini disebut dengan lengan torsinya. Oke. Dan ini gayanya. Nah, kita ambil contoh. Di sini digambar ada 4 buah gaya. F1 10 Newton, dan di sini ada F2 4 Newton, F3 5 Newton, dan F4 ini ada 10 Newton. Jika massa diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Oke. Di sini porosnya. Maka besarnya berapa momen gayanya? Oke, kita hitung. Ya. Tadi A sebagai porosnya. Oke. Momen gaya atau torsi itu dirumuskan torsi sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Oke. Tau itu adalah momen gaya atau torsi. Satuannya Newton kali meter. F itu adalah gaya. Newton, dan R itu disebut dengan lengan gaya. Ini meter. Oke, langsung saja. Di sini ada 4 gaya. Karena yang ditanya adalah momen gaya terhadap titik A, maka ada pengaruh dari semua gaya yang ada di sini. Maka bisa kita buat sigma tau, karena lebih dari 1. Oke. Ada tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Oke. Untuk gaya, ini berpengaruh ya. Arahnya kemana? Arah putarnya kemana? Seandainya porosnya di sini, maka dia tidak punya lengan gaya. F1 itu tidak punya lengan gaya. Karena dia syarat dari momen gaya, dia itu harus tegak lurus terhadap poros. Ini sudah tegak lurus. Ini sudah tegak lurus. Oke. Porosnya di sini. Sedangkan F1 ini ada di poros. Oke. Boleh saja kita tulis di sini F1 dikali R1. Oke. Ditambah gaya yang kedua itu ada F2. Seandainya berputar, dia putar yang ke sini. Oke. Ini porosnya. Berarti kalau seandainya berputar, ini searah jarum jam. Untuk penentuan positif negatif,
harus konsisten. Seandainya kita buat searah jarum jam positif, maka untuk pengerjaan seluruhnya itu harus searah jarum jam positif. Oke, misal di sini kita buat searah itu adalah positif. Kalau berlawanan itu negatif. Maka di sini karena F2 itu searah jarum jam, maka bisa kita buat positif F2 dikali R2 ditambah sekarang F3 atau torsi ketiga ini mutarnya ke sini. Oke. Karena porosnya di A ya. Jadi dia berputar terhadap poros. Ketika berputar terhadap A, maka dia berputar berlawanan. Kalau berlawanan berarti di sini negatif F3 dikali R3 ditambah sekarang yang D atau F4-nya ini juga searah jarum jam karena porosnya di sini ya. Maka di sini F4 dikali R4. Sekarang kita hitung F1 tadi 10 Newton dikali R1-nya ini ya, R1-nya. Oke, R1 ini ada di poros, maka dia tidak punya jarak. Maka R1-nya adalah 0 ditambah F2. F2 ada 4 Newton dikali R2, jarak dari B ke A. Ini ada 2 meter ditambah negatif F3. F3-nya 5 Newton. R3-nya jarak titik C ke A. Berarti 2 meter ditambah 1 meter. Berarti 3 ditambah F4. F4 jarak dari D. F4-nya 10. R4-nya ini jarak dari D ke A. Berarti 3 tambah 1 tambah 2. Itu ada 6. Oke, 0 ditambah 8 dikurang 15 ditambah 60. Maka hasilnya berapa? 60 kurang 15, 45 ditambah 8 berarti 53 Newton meter. Oke, maka jawabannya adalah mana? Oke, jawabannya adalah D, 53 Newton meter. Ya, lanjut. Selanjutnya di sini sama ada 4 gaya. Bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D adalah. Nah, sekarang titiknya di sini, di D. Bagaimana kita mau ngitung momen gayanya? Oke, langsung saja. Jika titiknya di D, maka bisa kita pastikan gaya F4 nanti torsinya di sini adalah 0 karena F4 ini ada di poros. Nah, selanjutnya bisa kita buat dulu. Ini kalau berputar karena porosnya di D, berputarnya sana. Berarti ini searah. Kalau searah tadi kita buat positif. Ini berarti ke sana. Ini tadi berlawanan, kita buat negatif. Ini juga searah. Kalau searah tadi kita buat positif. Maka momen gaya totalnya atau sigma tau itu ada tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau
4. Yang pertama itu searah tadi positif, F1 dikali R1 ditambah. Sekarang untuk F2, F2 dia berlawanan, maka negatif F2 dikali R2 ditambah F3 positif juga, F3 dikali R3, dan boleh kita tulis tetap F4 kali R4 karena dia ada di poros. F1 10 Newton, R1-nya jarak dari titik A. Oke. Jarak dari A ke D berapa? Jarak dari A ke D ini 1, 1, 1. Berarti ada 3 meter. Ditambah negatif F2. F2-nya 15. Jaraknya dari B ke D itu ada 2 meter. Ditambah F3 itu ada 20 Newton, jaraknya itu ada 1 meter, dan F4 itu ada 5 Newton, jaraknya 0. Maka 30 dikurang 30 ditambah 20 ditambah 5. Hasilnya adalah, ini 0 ya. 5 kali 0, oke. Maka hasilnya adalah 20 Newton meter. Jawabannya adalah B. Oke. Ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap poros. Oke. Hampir sama seperti momen gaya, hanya saja momen inersia ini kita tidak perlu memperhatikan arahnya kemana, karena arah tidak berpengaruh. Sehingga yang dihitung cuma massa dikali dengan kuadrat jaraknya terhadap poros. Jadi momen inersia itu massa dikali jaraknya terhadap poros itu dikuadratkan. Oke. Nah, jika ada banyak massa, maka bisa kita buat sigma. Misalnya di sini ada M1, ada M2, ada M3. Maka M1 kali R1 kuadrat, M2 kali R2 kuadrat, ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada 2 bola dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 6 meter. Oke. Maka di sini jarak dari M1 ke M2 ini adalah 6 meter. Massa kawat diabaikan dan kedua bola diputar dengan sumbu putar tegak lurus kawat. Oke, ini sumbunya atau ini porosnya. Di sini porosnya. Selanjutnya, oke. Besar momen inersia sistem adalah karena di sini ada 2 benda. Oke, boleh kita tulis diketahuinya. M1 ada 4 kg. M2 itu ada 2 kg. R1 karena dia di poros maka 0. R2 itu berarti jarak dari M2 ke poros. Porosnya itu adalah di M1, maka jaraknya adalah 6 meter. Maka inersianya berapa? Tadi rumusnya I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Maka M1 tadi 4 kg dikali 0 dikuadratkan. Terus M2-nya ada 2 kg dikali 6 dikuadratkan. Oke. Ini pasti 0 ditambah 2 dikali 36.
2 kali 36 berapa? 72 kilogram meter kuadrat. Oke, maka jawabannya yang benar E. Lanjut. Nah, sekarang porosnya kita pindah. Sama dua bola. Di sini ada M1 dan ada M2. Sekarang porosnya di antara M1 dan M2. Hanya saja jaraknya berbeda. Oke. Ini diputar terhadap poros. Nah, diketahui maka M1-nya itu 2 kg, ada M2 itu 3 kg. Selanjutnya ada R1 jarak benda 1 terhadap poros ada 20 cm atau bisa kita ubah 0,2 meter. R2 itu 30 cm atau bisa kita ubah jadi 0,3 meter. Maka kalau kita cari inersianya sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Atau 2 dikali 0,2 dikuadratkan ditambah 3 dikali 0,3 dikuadratkan. Ini 2 dikali berapa? 0,04 ditambah 3 dikali 0,09. 2 kali 4 8, 0,08 ditambah 3 kali 9 berarti 0,27. Hasilnya berapa? Oke. 0,35 kilogram meter kuadrat. Oke, saya geser dikit. Ini jawabannya adalah E, 0,35 kilogram meter kuadrat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kayak gini? Masih sama. Yang ditanya adalah berapa momen inersia bagian mesin terhadap poros di A. Itu yang A. Oke, yang kedua, berapa momen inersia terhadap poros yang bertepatan dengan batang BC. Oke, BC berarti nanti porosnya ada di sini, satu ada di A1. Oke, untuk yang di A, diketahui, maka yang kita hitung, yang tidak di poros. Maka yang di A nggak usah kita hitung deh, karena ini sudah pasti 0. Yang kita hitung maka massa di C, massa di B. Oke, yang kita ketahui cuman MB itu 0,1 atau 0,10 kg. Terus MC-nya itu ada 0,20 kg. Jaraknya ini ke sini berarti adalah 0,50. Ini B ke C. A ke B ini 0,50. B ke C ini 0,30. Ingat Pythagoras, kalau ada pasangan 3 dan 5 maka pasti di sini 4. Atau bisa kita buat 0,40 meter. Oke, maka jaraknya terhadap poros, tadi ingat porosnya di A. Maka B ke A itu kita buat RB itu adalah 0,50 meter.
RC terhadap poros 0,40 meter. Maka inersia total MB RB kuadrat ditambah MC RC kuadrat sama dengan 0,10 dikali dengan 0,50 dikuadratkan ditambah 0,20 dikali dengan 0,40 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 0, atau ini kita ubah ya. Di kelas 10 kita sudah belajar notasi ilmiah. Ini bisa kita ubah jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Ini bisa kita ubah jadi, ini kalau dikuadratkan berarti 250 ya. 0,250 atau 0,25. Berarti bisa kita ubah jadi 2,5 kali 10 pangkat min 1 ditambah ini 2 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan ini 16 atau 1,6 kali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya berapa? Ini berarti tetap kalau 1 kali 2,5 maka 2,5 pangkatnya kalau perkalian ditambah berarti min 2 ditambah 2 kali 1,6 berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 2. Atau kalau kita tambah jadi 5,7 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Oke, ini hasilnya. Ini untuk yang A. Bagaimana yang B? B porosnya di BC. Oke, kita coba kalau porosnya di BC, maka yang mana yang tegak lurus terhadap A? Oke, maka B ini ada di poros C. Oke, B-nya ada di poros dan C juga ada di poros, maka tidak perlu dihitung. Yang kita hitung cuman yang A, ini yang tegak lurus. Dan ini sebagai jarak tadi adalah 0,40 meter. Maka bisa disimpulkan untuk yang B itu cuma dihitung yang A, masanya 0,30 kg dan jaraknya itu adalah 0,40 meter. Atau inersianya adalah MA dikali RA dikuadratkan. Atau 0,30 dikali dengan 0,40 kuadrat. Atau 3 kali 10 pangkat min 1 dikali berapa? 4 tadi 16 ya. Oke, berarti di sini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau kita kali 3 kali 1,6 berarti 4,8 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Oke, ini untuk yang B. Nah, sekarang ini ada banyak massa partikelnya. Ada 6 buah partikel tersusun seperti pada gambar. Tentukan besar momen inersia sistem jika diputar pada sumbu Y. Oke, pada sumbu Y berarti ini. Maka yang E ini saya coret aja. Dan yang C dan yang F. Oke, ini nggak usah dihitung. Karena dia ada di poros. Yang kita hitung, misalnya di sini saya buat
MA, ada MB, ada MD. Cuman ada 3 yang kita hitung. Berarti MA itu ada 2M, MB itu ada 4M, MD itu ada 3M. Sekarang jaraknya terhadap poros RA, jarak A terhadap poros itu ada 3R, RB-nya itu ada 3/2R, dan RD itu jaraknya sama 3R, sama dengan A ya. Maka inersianya berapa? Inersianya MA RA kuadrat ditambah MB RB kuadrat ditambah MD RD kuadrat. Atau MA-nya 2M, RA-nya tadi ada 3R dikuadratkan ditambah MB berapa? MB-nya 4. RB-nya 3/2R ditambah MD. Oke, MD-nya 3 tadi ya. MD-nya 3M, RD-nya 3R dikuadratkan. Oke, sama-sama kita hitung. 2M, ini berarti 9R kuadrat ditambah 4M, ini jadi 9/4. Oke, dikuadratkan ya. Ditambah ini 3M, ini juga 9R kuadrat. Oke, ini kalau dikali berarti 18MR kuadrat. Ini 4 sama, 4 boleh kita coret sama. Ditambah 9MR kuadrat sisanya ya. Tambah 3 kali 9, 27MR kuadrat. Oke, kita tambah deh. Ini berapa? 18 tambah 9 berarti 27. Oke, 27 tambah 27, maka hasilnya 54 MR kuadrat. Oke, ini jawabannya untuk inersia. Nanti kalau seandainya ada nilai M-nya tinggal dimasukkan R-nya juga. Nah, ini momen inersia berbagai benda yang umum dikenal yang biasanya di soal-soal itu sudah ditetapkan untuk ada batang silinder. Nanti bisa dihafalkan. Ini kalau diputar di poros berapa? Ini kalau di poros ya. Kalau di ujung berapa? Ini untuk batang silinder. Ada juga plat segi 4, ada silinder berongga, silinder pejal, ada bola pejal, bola tipis. Nanti bisa dihafalkan untuk nilai momen inersianya. Nah, ini kaitan torsi dengan percepatan sudut dan momen inersia juga. Jadi tadi jika ada poros di sini dan ada benda atau partikel masanya M dengan jarak R dari poros dan ada gaya yang bekerja besarnya F, ini harus siku-siku ya. Maka nilai sigma torsinya, ini saya buat sigma torsinya, itu adalah inersia ini ya, dikali alfa. Ini dapat dari mana? Ini dari hukum Newton. Nanti sambil dibuka lagi buku-bukunya untuk hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi.
Jadi kalau misalnya kita buat R atau S ya. Untuk perpindahan itu adalah theta dikali dengan R. Selanjutnya kalau kita punya kecepatan itu omega dikali R. Itu jari-jari ya. Dan kalau kita punya percepatan itu alfa dikali R. Makanya di sini percepatannya itu diganti dengan R kali alfa atau alfa kali R. Maka nanti bisa ditemukan rumus torsi. Oke. Nah, selanjutnya momentum sudut. Momentum sudut itu nilai perkalian dari inersia dikali dengan kecepatan sudut. Atau L sama dengan I kali omega. Nah, tadi inersia itu bisa kita ubah, atau di sini ya. L-nya itu adalah M dikali R kuadrat omega. Nah, untuk omega, kalau kita ubah kecepatan, maka jadinya adalah kecepatan per R. Atau R kuadrat bagi R, maka sisanya MR kali V. Maka ketemu ini. Oke. Nah, ini hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut akhirnya. Jadi jika tidak ada resultan, di sini ya, kuncinya resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum sudut sistem adalah kekal atau awal sama dengan akhir. Nah, sekarang kita coba. Di sini diketahui ada inersia dari benda 3 kg meter kuadrat. Berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudutnya omeganya adalah 2 radian per sekon. Yang ditanya momentum sudut berapa? Ini langsung saja L sama dengan inersia dikali dengan omega. Berarti 3 dikali 2. Atau hasilnya adalah 6. Satuannya kilogram radian. Sorry. Oke, satuannya di situ menjadi kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang untuk kekekalan momentum sudutnya diketahui seorang penari balet memiliki momen inersia. Oke. I1 kita buat 4 kg meter kuadrat. Ketika lengannya merapat ke tubuh, inersianya menjadi, ini kita buat I2, itu 16 kg meter kuadrat. Ketika lengannya terentang, oke. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran menjadi, oke. Ini berarti bisa kita buat omega. Ini ketika penari, oke, merapatkan ya. Di sini pada saat kedua lengan dirapatkan. Berarti ini pada saat keadaan 1. Maka omega 1 itu 12
putaran per sekon. Yang ditanya kelajuan putarannya menjadi berapa? Omega 2-nya berapa? Maka sesuai hukum kekekalan momentum sudut tadi, L1 sama dengan L2, inersia 1, omega 1, I2, omega 2. Maka 4 dikali 12 sama dengan di sini 16 dikali omega 2. Maka omega 2-nya pindah ruas 4 12 per 16. Ini kalau saya kecilkan berarti jadi sisa 4. 12 bagi 3 atau 12 bagi 4. Ya, hasilnya adalah 3 putaran per sekon. Oke. Itu hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke energi gerak translasi dan rotasi. Jadi, sebelumnya di kelas 10 kalian sudah belajar tentang energi gerak translasi. Itu ada energi kinetik translasi dan pernah juga belajar tentang energi potensial. Nah, untuk energi kinetik rotasi, ini rumusnya. Inersia atau setengah inersia omega kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk benda pertama ini silinder pejal. Ini ada benda kedua silinder berongga. Ada benda ketiga ini ada bola pejal dan ada bola berongga. Ternyata ketika dilepaskan dari atas, kecepatan sampai ke dasar dari bidang miringnya berbeda. Apa pengaruhnya? Oke. Nanti bisa dihitung dengan energi atau energi total atau hukum kekekalan energi mekanik yang sudah dipelajari di kelas 10. Nanti bisa dihitung kira-kira kecepatan dari silinder pejal berapa, silinder berongga berapa, bola pejal berapa, bola berongga berapa. Oke. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada soal SBMPTN. Sebuah bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar. Oke, ini pada lantai datar dengan kelajuan 15 meter per sekon. Jika massa bola 2 kg, diameternya 40 cm, langsung kita ubah. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, berarti 20 cm atau 0,2 meter. Energi kinetik total yang ditanya. Oke, energi kinetik total. Ingat tadi energi kinetik itu ada dua. Ada energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Maka di sini translasi setengah mv kuadrat ditambah setengah inersia omega kuadrat. Oke. Setengah masanya nanti kita ubah. V kuadrat ada tadi ya. Oke, sekarang inersia kita ubah. Nah, inersia dari bola pejal. Tadi sebelumnya ada momen inersia dari bola pejal. Nanti sambil dihafal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Oke. Terus omega karena tidak ada, yang ada di sini adalah V yang diketahui di V, maka kita ubah sesuai hubungan gerak translasi dan rotasi, maka di sini adalah V per R dikuadratkan. Maka sisanya setengah mv kuadrat ditambah ini 2 boleh dicoret, sisa 1/5. Ini M. Oke, ini R kuadrat. Ini nanti R ada kuadrat
di luar kurung maka jadi R kuadrat, V-nya jadi V kuadrat. R kuadrat sama, oke, ini R kuadrat dan ini juga R kuadrat, maka habis, sisanya adalah V kuadrat. Kita masukkan angkanya, setengah 2 kali 15 dikuadratkan ditambah 1/5, M-nya tadi 2 kg, dikali ini sama 15 kuadrat. Berarti 2 kita coret, sisa 225 ditambah, ini berapa nih, 225 bagi 5. 225 bagi 5 berapa? Atau nanti kita kali 225 dikali 2 dulu. 225 kali 2 itu 450. 450 dibagi dengan 5. Kita lanjut ke sini, maka energi kinetiknya sama dengan 225 ditambah 90 ya. Oke. Tambah berapa? Hasilnya 315 Joule. Oke, satuan energi itu Joule. Maka jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya di sini sama bola pejal lagi. Ada bola pejal, masanya 5 kg. Mula-mula diam, maka kita buat V1 itu 0. Dilepaskan dari ujung. Oke, dia bergerak dari atas dan mulai menggelinding. Jika ketinggian H1 itu adalah 2,52 meter, tentukanlah kecepatan bola saat tiba di ujung. V2 berapa? Oke, ini keadaan 1, ini keadaan 2. Maka bisa kita simpulkan menggunakan energi mekanik Eka translasi yang pertama ya, ditambah Eka rotasi yang pertama ditambah EP yang pertama atau energi potensial. Sini ada Eka translasi yang kedua, Eka rotasi yang kedua ditambah energi potensial yang kedua. Nah, dia di atas, tadi awalnya dia, maka kinetiknya pasti 0. Ini juga pasti 0. Yang ada cuman energi potensial. Nah, ketika di bawah baru ada energi kinetik translasi dan rotasi. Maka di sini kita buat setengah M V2 kuadrat ditambah setengah inersia omega 2 kuadrat. Energi potensialnya berapa? Karena sudah mencapai dasar, maka H2 itu sama dengan 0. Maka energi potensialnya juga 0. Oke, sisanya MgH1 ditambah sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah setengah inersia tadi bola pejal adalah 2/5 M R kuadrat, dan ini bisa diubah jadi V2/R dikuadratkan. Maka sisanya ini ada M semua, boleh dicoret biar tidak terlalu banyak. Ada 2 juga kita coret. Sisanya GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 1/5. Oke, R tadi, R kuadrat dan R dikuadratkan, ini bisa dicoret, sisanya V2 kuadrat. Kita masukkan angkanya, G-nya kita pakai 10. Kecepatan gravitasi H1-nya adalah 2
2,52 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 1/5 V2 kuadrat. Oke, maka ini jadi 25,2 sama dengan, ini kalau disamakan penyebut, jadi berapa? Oke, ini jadi 5 ya, V2 kuadrat per 10 ditambah, oke, 2 V2 kuadrat per 10. 10-nya dipindah, berarti ini 252 dikali ya. 5 tambah 2 jadinya 7 V2 kuadrat. Atau V2-nya itu adalah 252 per 7 diakarkan. Oke. Ini berapa? Nanti teman-teman bisa hitung berapa akar dari 252 per 7. Oke, selamat belajar dan sampai bertemu lagi.